kita lihat di mana ada apakah ada kesalahan atau enggak. Nanti kalau kita nemu ada kesalahan, kita lakuin identifikasi errornya. Kenapa terjadi, apa efeknya, penyebabnya apa, itu harus kita identifikasi. Terus setelah kita menemukan error, tadi kita cari dulu ya errornya ada di mana. Nanti dengan si sentry itu kita bisa tahu tuh di baris berapa errornya muncul. Jadi kita nyarinya bakal jauh lebih gampang. Nah, tadi ya setelah kita udah nemuin lokasi, kita analisis supaya nanti kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki di kesalahan tersebut. Terus membuktikan analisis errornya. Nah, jadi setelah kita memperbaiki satu error, kita harus double check lagi. Karena bisa aja ketika kita nyelesain satu bug, itu bakal munculin bug di tempat lain. Jadi kita pastiin bahwa setelah kita memperbaiki, itu nggak ada bug yang terjadi di yang terjadi akibat perbaikan kode yang kita lakuin. Nah, ini agak tricky tuh. Kadang udah kita benerin, yang lainnya malah error gitu ya. Itu biasa. Terus kita lakuin semua tadi, proses tadi itu di dalam semua error kita. Nah, kalau udah kita perbaiki scriptnya dan kita validasi, jadi sampai kita cek ya, apakah udah jalan dengan baik atau enggak. Nah, sekarang kita masuk tools apa aja nih yang bisa kita pakai untuk ngelakuin debugging dan juga logging. Nah, ini ada satu library yang sebenarnya kita udah pakai lumayan lama ya, namanya Morgan. Ini adalah logger. Jadi yang kita pakai sebagai middleware. Jadi kita selalu pakai ya app.use Morgan dev gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah loggingnya. Jadi kita bisa nge-log ada request apa aja yang di request ke dalam aplikasi kita. Di beberapa informasinya misalnya endpoint apa yang diakses. Terus statusnya bagaimana itu, apakah 200 sukses atau 500 error server gitu ya. Dan juga sesuai tipe apa namanya modenya, itu kita bisa pilih nih mode loggingnya. Jadi ada beberapa template yang bisa kita pakai. Nanti di situ juga biasanya ada durasi berapa lama endpoint itu selesai diakses. Nah, ini yang bisa kita pakai ya. Morgan, require Morgan, update use Morgan. Nah, biasanya kita pakai dev, ini ada combine. Nanti untuk ngecek apa aja perbedaannya, teman-teman bisa cek sendiri. Di dokumentasinya, di website NPM juga ada tuh ya, npm.js. Cari aja Morgan. Nah, nanti kalau kita udah install, terus kita lakuin request ke dalam aplikasi Express kita, bakal kelihatan tuh loggingnya. Apa aja yang diakses gitu ya. Nah, itu buat loggingnya, kita nggak usah bahas terlalu dalam karena kita udah biasa pakai juga. Selanjutnya kita bahas tentang debugging setelah deployment. Jadi ketika websitenya udah on air ya, udah ada di cloud, udah ada di production. Jadi untuk kita nge-track ada error apa aja yang muncul, nanti kita perlu lakuin debugging ini. Nah, untuk ngelakuin itu semua, kita bakal pakai satu apa nih namanya platform lah ya, si Sentry. Ini dia bakal ngebantu kita untuk mencatat error-error atau bug-bug yang ada di aplikasi kita. Ya, untuk memonitoring, untuk mendiagnosa error. Jadi setelah kita bisa mendiagnosanya, kita bisa memperbaiki errornya. Nah, selain itu di Sentry juga ada fitur untuk monitoring performa aplikasi kita. Nanti kita lihat ya bentuk laporannya kayak gimana.
Nah, untuk tampilannya ini bakal kelihatan kayak gini. Di atas ini biasanya ada ini ya, ada tab isu. Ini projectnya, jadi kita bisa punya banyak project. Terus di sini bakal muncul nih. Misalnya ini judul errornya adalah error exception. Sini muncul, ini bakal dijelasin lebih detail tentang errornya. Ini ya, kalau kita klik detailnya. Nah, di sini bakal bahkan ditunjukin nih code yang memunculkan errornya. Jadi di sini ya, tuh. Ini ada code kita, terus di highlight baris mana yang memunculkan error. Jadi kita untuk nemuin errornya jauh lebih gampang. Nah, untuk implementasinya gampang banget. Kita bisa buka aja dokumentasinya. Teman-teman bisa cari aja Sentry Express gitu ya. Ini bakal ditunjukin gimana sih implementasinya kalau kita menggunakan Express. Nah, di sini kita perlu install nih namanya Sentry Node. Terus kita init. Terus kita taruh di sini kredensial aplikasi kita ya. Jadi ini kayak secret key-nya atau alamat project-nya. Nah, di sini kita pakai ya middleware untuk handling errornya. Ini buat initiate juga sih. Ini ada penjelasan di sini ya. Nah, ini request handlernya harus jadi middleware pertama ya, yang kita pakai. Dia harus letaknya di paling atas. Terus nanti ada lagi middleware untuk mencatat errornya. Jadi dia yang bakal nge-push lognya itu ke Sentry. Nah, itu kita pakai di paling akhir, tapi paling pertama atau sebelum error handling lainnya. Ya. The error handler must be before any other error middleware. Jadi kan kita punya middleware untuk handling error nih, untuk ngebalikin error 500. Nah, ini kita pasang sebelum middleware itu. Sampai sini nanti ada implementasi yang agak beda untuk error handlingnya. Nah, itu kalau kita mau pakai logging errornya aja. Kita juga bisa nanti pasang tracing itu buat mencatat performa harusnya. Ya, monitor performance. Kita bisa install lagi satu paket Sentry Tracing. Untuk konfigurasinya sebenarnya mirip, cuma kita perlu tambahin aja beberapa option di dalam initiate-nya, sama ada beberapa middleware yang harus kita pakai juga di sini. Jadi selain ada request handler, ada juga tracing handlernya. Jadi dia bakal nge-lock semua request yang masuk. Oke, kita langsung aja ya. Pertama kita masuk dulu ke Sentry-nya. Yang belum punya akun boleh ambil buat akun. Coba aku buat akun juga. Nggak login pakai Google.
lupa. Buat dulu akunnya ya. Udah semua? Follow my lead and march onward. Never forget you would recognize someone as weak as you. Masih loading. Coba di refresh terus mas, dia kadang emang suka lambat.
Just